Nah, oke teman-teman, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Saya kali ini akan membahas mengenai updatean pemain keturunan yang ini menurut saya sangat perlu sekali untuk saya bahas ya. Ada kurang lebih 3 sampai 4 pemain yang saat ini sudah menjadi bagian timnas Indonesia ya. Ada juga yang belum tapi semakin kuat untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Saya akan membahas tuntas mengenai updatean ini, saya ringkas semuanya agar kita semua tahu mengenai updatean 4 pemain ini teman-teman. Sebelum saya lanjut teman-teman ya, ini ada kabar gembira teman-teman bagi kalian yang punya masalah bau badan ya. Nyesel kalau kalian nggak punya parfum ini. Ini parfum ya, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini beli satu dikirim 3, beli satu gratis 3. Jadi nanti kalian akan dapat 4 seperti ini ya. Kalian akan dapat 4 botol khusus untuk hari ini dan harganya juga lagi promo. Yang mau ya parfum premium non alkohol, langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut pertama ya mengenai Tom Haye terlebih dahulu kita bahas ya. Menurut saya masa depan Tom Haye bersama Almer City semakin tidak jelas ketika antara dia dan juga pelatih sepertinya ada beberapa masalah di sini. Mengapa demikian? Karena kalau dilihat ya, pelatih memiliki strategi lain mengenai Tom Haye ini. Di 2 laga terakhirnya bahkan Tom Haye sama sekali tidak pernah menjadi starter. Bahkan dia hanya dimainkan ya saat melawan Utrecht kemarin ya dengan kekalahan skor 3-1 ya. Almer ini, Tom Haye ini hanya bermain 16 menit dan setelah after match ya, Tom Haye pun mengatakan bahwa dia sangat tidak suka sekali dengan situasinya saat ini di Almer City ya. Dan dia juga mengatakan saat ini sedang ada perbincangan mengenai masa depannya. Bisa saja ya Tom Haye akan pergi di musim dingin nanti. Artinya setengah musim saja dia bisa membela Almer, setelah itu dia akan out. Ya menurut saya situasi seperti ini bagi pemain sekelas Tom Haye ya sulit diterima ya. Karena apa? Dilihat sebelumnya ya seperti Nats Breda, kemudian juga Heracles Almelo ya, kemudian juga klub di luar Belanda seperti Oxford ya. Kemudian juga ada beberapa klub lain seperti Fortuna Sittard ya, kemudian juga banyak sekali di divisi championship pun ya, itu banyak sekali yang ingin sekali mendapatkan jasa dari Tom Haye. Artinya ya Tom Haye ini dari segi kualitas memang lebih di atas lagi ya daripada gelandang-gelandang standar pada umumnya di Belanda. Tapi kalau dilihat perlakuan Almer saat ini memang jelas ya itu sangat sulit diterima. Jadi menurut saya jika pun Tom Haye harus pindah ya, menurut saya ini menjadi keputusan yang tepat karena memang menit bermain dan jam bermain sekelas Tom Haye yang sudah memiliki banyak pengalaman harus tetap konsisten. Karena kalau tidak ya umurnya sudah mulai ini teman-teman ya mulai bertambah, tetapi menitnya juga semakin dikit, itu akan mempengaruhi bagaimana performanya di timnas nanti dan juga ya market value-nya bisa turun. Nah artinya itu akan berdampak besar pada karir Tom Haye. Nah ini menurut saya kabar terbaru dari Tom Haye, semoga Tom Haye mendapatkan klub yang memang bisa ya menjamin menit bermain ya bagi dirinya. Oke, kemudian ya selanjutnya ini ada Ragnar Oratmangun. Nah Oratmangun kalau dilihat ya semakin lama di Belgia ini semakin bagus ya, adaptasinya sangat cepat sekali. Bahkan kemarin malam ya Ragnar ini berhasil membantu timnya untuk memenangkan laga ya. Artinya kalau dilihat dari sini memang ya Dender berada di peringkat 16, masih 2 drit ya dari juru kunci. Artinya masih selamat sebenarnya karena tidak di bawah ya. Tapi ya kalau dilihat memang Ragnar saat ini ya dengan bagaimana kemampuannya bersama timnas Indonesia ini sangat terbantu sekali timnya ya, yakni FC Dender. Jadi menurut saya FC Dender dengan membeli Ragnar di musim ini ya dari FC Fortuna Sittard ya, ini memang
sangat terbukti sekali. Bagus sekali Ragnar, dan menurut saya ini musim yang bagus. Dan kontraknya bersama Dender ini 1,5 tahun ya. Tapi kalau dilihat ya, saya sangat yakin Ragnar memiliki opsi untuk diperpanjang. Ya, ini menjadi hal yang sangat bagus bagi Ragnar Onatmangun. Kemudian ini ada kabar terbaru dari sosok Kevin Dix. Nah, Kevin Dix ya baru pertama kali ya dari 13 penalti yang sudah dilakukan kemarin malam ya, dia gagal mengeksekusi penalti. Tapi ya, bola pantulan dari kiper masih mengenai pemain FC Copenhagen, sehingga ya saat itu juga ya masih tercipta gol. Jadi masih tertolong lah FC Copenhagen dan juga Kevin Dix. Dan ya ini lagi-lagi ya, kalau penalti saja sekelas Ronaldo saja itu ada yang gagal. Messi pun juga pernah gagal. Jadi memang tidak bisa ya setiap kali menendang eksekusi penalti kemudian menjadi gol. Tapi tidak masalah ya, mental orang timur ya kalau dilihat ya. Kita memiliki sosok Manhati Lestusen ya, yang kalau tendangan penalti itu sangat berani. Kemudian Alvin Tuala Samoni ya, beberapa pemain-pemain dari Maluku ya, Ambon. Nah ini bagus banget dari segi insting dalam menendang penalti, dan kita juga punya ya diaspora ya, yakni Kevin Dix. Dari segi mentalnya itu Malukunya ya, orang timurnya itu dapat banget, berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus ya, ciri khas Indonesianya dapat banget dari sosok Kevin Dix ini. Oke, ini ya teman-teman ya. Kemudian kabar gembiranya ya, tadi ya saya melihat tadi pagi ya, kalau update-nya dari Transfermarkt itu kayaknya kemarin sore ya, itu akhirnya market value ya dari sosok Kevin Dix ini naik dari awalnya ya 65, sekarang 78. Artinya ya dampak dia membela timnas Indonesia itu sangat bagus sekali bagi karirnya. Sebelumnya Mesilgar ya yang sudah naik dari 130-an ke 170-an ya. Sekarang Dix ini juga naik ya dari 165-an ke 178. Ini membuktikan bahwa impact-nya nanti kalau jadi ya, kalau saya melihat ya info terbaru ya, bahwa Bayern Munchen Gladbach ya itu sudah mendekati sosok Kevin Dix untuk segera ya mendapatkan jasanya untuk mengarungi ya Liga Jerman di musim depan. Tapi kalau dilihat saat ini, kalaupun dia pindah ya ke Liga Jerman, itu adalah keputusan yang tepat, bahkan sangat diapresiasi karena dia akan kembali lanjut ke Liga ya, 5 top Eropa lagi. Sebelumnya dia di Italia bersama Fiorentina kurang berkembang, kemudian ke Copenhagen, dan saat ini Munchen Gladbach mengincar dirinya. Artinya ini sebagai peningkatan level dan juga peningkatan karir lah bagi sosok Kevin Dix. Oke, kemudian selanjutnya ini yang terakhir ya, mengenai sosok Jairo Riedewald. Nah, Jairo Riedewald ini pemain yang sangat bagus sekali ya, bahkan salah satu akun ya, akun olahraga ya, ini sudah menghubungi ya dari sosok Jairo Riedewald dan mengatakan bahwa dia saat ini sudah fit 100%, dan kemarin malam ya dia juga bermain ya di babak kedua ya, dia baru saja pulih dari cedera ya, artinya impact dirinya bermain ini juga sangat bagus bersama Royal Antwerp. Dan kalau dilihat dari permainan itu ya, Jairo Riedewald sangat menonjol sekali. Kemudian ya dia juga masih memiliki hasrat jelas ya untuk membela timnas Indonesia. Jadi kalau dia sudah sembuh, sudah fit seperti ini, tinggal bagaimana PSSI ya untuk melihat momennya ini ya, untuk dia bisa datang ke Jakarta. Karena menurut saya untuk di bulan Maret nanti ya, kita akan menemui beberapa jalan yang menurut saya sangat terjal, melawan Australia, kemudian melawan Jepang ya, kemudian melawan Bahrain dan juga China. Bagaimana kita bisa memiliki target ya, 2 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Nah itu target agar kita bisa di peringkat 3 dan juga 4. Tapi kalau misal kita mau di peringkat 2 ya jelas ya, kita minimal harus 3 kali menang dan 1 kali imbang, atau 3 kali menang, 1 kali kalah. Nah itu adalah poinnya. Yang jelas semua kabar terbaru mengenai pemain keturunan saat ini dampaknya positif sekali ya. Kabarnya semuanya positif, hanya beberapa pemain yang
menurut saya sedang performnya menurun seperti Justin Hubner. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru hari ini mengenai pemain keturunan? Apakah kalian yakin timnas untuk masa depan ya, apakah bisa lolos di Piala Dunia 2026? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.